Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Wahidin sebagai selaku pembimbing dosen kami dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya rangkum tentang materi ajar psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang psikologi. Pusatnya segala ilmu pengetahuan itu filsafat, karena filsafat mempunyai 3 unsur, yaitu 1. Ontologi ialah apa hakikat ilmu. 2. Epistemologi ialah bagaimana cara ilmu itu ada. 3. Aksiologi ialah apa fungsi dari adanya ilmu. Kemudian segala ilmu pengetahuan itu awalnya dari pemikiran filsafat. Begitu juga dengan psikologi, maka dari itu psikologi itu cabangnya dari filsafat. Kemudian selanjutnya psikologi sebagai disiplin ilmu berkembang, dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Psikologi sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi kesehatan, dan lain-lain. Psikologi dan agama. Yang pertama, psikologi adalah salah satu bidang ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikolog adalah seorang ahli dalam ilmu psikologi yang berfokus pada pikiran dan perilaku seseorang. Psikolog umumnya menggunakan psikoterapi untuk membantu klien atau pasien untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya. Kemudian, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama yang memiliki mitologi atau ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Kemudian simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos atau alam semesta dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, dan gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Selanjutnya, secara definitif atau yang sudah pasti adalah pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari suatu kekuatan gaib. 6. Pengakuan terhadap adanya kejiwaan-kejiwaan yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dan perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Dan terakhir, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Selanjutnya, psikologi agama menurut Robert Henry Towles, seorang psikolog atau para psikolog Inggris. Psikolog agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan
pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku dan bukan keagamaan. Dan menurut Zakiyah Derajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan tersebut. Selanjutnya, psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan agama dan pengalaman agama manusia. Psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi yang lainnya karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk kepada ilmu jiwa atau psikologi. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi agama. Berbagai macam perasaan yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang atau pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Kemudian mempelajari dan menganalisis pengaruh kepercayaan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Terus kemudian mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan terakhir, mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk pelegaan batinnya. Manfaat psikologi agama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak, agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya. Kemudian selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua, sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Dalam surat Al-Luqman ayat 12, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar." Upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua atau contoh yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kajian ilmiah, terutama sejarah, psikologi maupun antropologi budaya mengungkapkan adanya kecenderungan untuk tunduk pada manusia. Pada suku bangsa primitif, ketundukan itu ditunjukkan kepada benda-benda alam roh leluhur, sedangkan pada bangsa modern, ketundukan tersebut disalurkan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi, kultus individu, atau sikap fanatis terhadap isme-isme tertentu. Kemudian
Pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali dengan satu, sejak sebelum ia dilahirkan, orang tua memilih jodoh berdasar agama, harta, kecantikan, keturunan. Saat mengandung sering dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam, makanan bergizi dan halalan thayyibah. Kedua, setelah lahir kepadanya diperdengarkan kalimat tauhid, seperti setelah lahir dengan mengumandangkan azan ke telinga kanannya dan iqomat ke telinga kirinya. Lalu pada usia ketujuh, sang bayi diakikahkan dan sekaligus diberi nama yang baik sebagai doa dan titipan harapan orang tua agar anaknya menjadi anak soleh atau soleha. Keempat, anak diberikan makanan yang bergizi dan halal. Pada periode perkembangan selanjutnya, anak diperlakukan dengan kasih sayang serta dibiasakan pada perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik melalui keteladanan kedua orang tuanya. Adanya hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh. Demikian pula mengenai hubungan antara biokimia dengan jiwa dan raga, juga tentang pengaruh suara dengan pembentukan hati nurani. Pembentukan kesadaran agama dan pengalaman agama harus dilakukan secara simultan, sinergis dan utuh. Makanan dan minuman yang halal berkaitan dengan pemurnian unsur biokimia tubuh agar tetap sejalan dan terpeliharanya fitrah keagamaan. Kemudian azan dan iqamah, nama yang baik serta akikah berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai ketauhidan dalam jiwa. Lalu serta anak mampu berkomunikasi, mereka diperkenalkan dengan perlakuan kasih sayang. Selanjutnya, manfaat psikologi agama dalam ilmu lain, yaitu ilmu politik. Sudah lama sejak pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snoeck Grunge terhadap para pemuka agama bertujuan untuk mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Kemudian dalam bidang industri atau ekonomi, sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak Stanford diselenggarakan ceramah agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tetap keji dan merugikan perusahaan. Sebaliknya, dan hasil kegiatan tersebut dievaluasi dan ternyata pengaruh ini dapat mengurangi kebocoran seperti pencurian, manipulasi, maupun penjualan barang-barang perusahaan yang sebelumnya sukar dilacak. Dan sekitar tahun 1979, perusahaan tekstil di Majalaya pernah melarang buruhnya menunaikan sholat Jumat. Menurut pimpinan perusahaan, waktu istirahat siang dan sholat Jumat mengurangi jumlah jam kerja dan akan mengurangi produksi. Tetapi setelah larangan dilaksanakan dan buruh dipaksakan tetap bekerja, ternyata produksi menurun secara drastis. Di sini hubungan antara tingkat produksi dan etos kerja yang ada kaitannya dengan kesadaran agama. Selanjutnya, pengobatan pasien di rumah-rumah sakit, usaha bimbingan dan penyuluhan narapidana di lembaga permasyarakatan banyak dilakukan dengan menggunakan psikologi agama ini. Demikian pula lapangan pendidikan psikologi agama dapat difungsikan pada pembinaan moral dan mental keagamaan peserta didik. Selanjutnya, dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. 2. Memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. 3. Dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. Dan keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali.
Kelima, mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. Keenam, memiliki konsep mengenal agama serta mengetahui metodologinya. Ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Dan terakhir, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmu. Selanjutnya, metode dalam psikologi agama. 1. Teknik nomotatif. Menarik kesimpulan sejumlah dokumen yang diteliti, mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. 2. Teknik analisis nilai. Dukungan analisis statistik Carlson misalnya menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan dengan tingkat kecerdasan. Didapatnya korelasi antara agama dan kecerdasan yang berarti anak-anak kurang cerdas cenderung berpegang erat kepada kepercayaan agama, sedangkan pada anak-anak yang cerdas kecenderungan itu lebih kecil. Ketiga, teknik ideografi. Untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat manusia, masing-masing sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang individu sebagai ciri khas terlihat dalam penampilan sikap seseorang secara umum. Keempat, jenis yaitu sanguinis atau semangat, ceria, hangat, dan semangat koleris atau memiliki kemauan yang keras dalam mencapai yang diinginkannya. Kemudian melankolis atau memiliki rasa seni yang tinggi atau dan kemudian plekmatis atau cinta damai, supel, ramah, dan mudah bergaul. Dan teknik penilaian terhadap sikap, bagaimana pendirian seseorang hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Kemudian terakhir, kuesioner dan wawancara meliputi 1. Pengumpulan pendapat masyarakat dan pengumpulan pendapat khalayak ramai. 2. Skala penelitian mengukur faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang berdasarkan pengaruh tempat dan kelompok. 3. Tes mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu, dan tes yang sudah disusun secara sistematis. Eksperimen mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat, atau eksempel antara kedua orang anak yang disuruh membuat perasaan dan pengertiannya tentang keyakinan agama yang abstrak, misalnya tentang Tuhan, akhirat, surga dan neraka, dan lain-lain. Observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. 6. Studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. 7. Pendekatan terhadap perkembangan aspek psikologi agama dalam hubungannya agama yang dianutnya. Dan ke-8, metode klinis dan proyektivitas. Penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, yang datangnya pasti dari saya, dan kelebihan yang datangnya pasti dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.